saya akan menunjukkan cara perhitungan agregat planning melalui aplikasi POM-QM for Windows. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan langsung saja menunjukkan Excel-nya. Nah, di sini ada kolom periode, ada kolom demand, ada kolom informasi produk, dan juga nilai. Untuk periodenya terdapat 4 periode, yaitu Januari, Februari, Maret, April. Untuk demand-nya yaitu 1300, 1900, 1500, dan 1000. Untuk informasi produknya di sini ada regular time capacity, ada subcontract capacity, ada overtime capacity, ada regular time cost, ada overtime cost, ada subcontracting cost, ada holding, back order, increase, decrease, initial inventory, dan juga unit less periods. Maka langsung saja kita masuk ke QM for Windows-nya. Nah, di sini ada panel atau modul tree. Kita pilih yang aggregate planning. Kita klik, kita pilih yang ini. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Pertama, kita isi yang number of periods. Karena tadi ada 4, yaitu kita pilih 4 di sini. Dan selanjutnya kita isi yang row name. Karena kita menggunakan month, maka isi klik yang ini. Dan di setting bulannya dimulai tadi dari Januari. Setelah diisi, maka kita klik OK. Nah, kita masukkan data yang ada di Excel tadi di sini. Kita lihat, kita salin saja demand-nya. Untuk regular time-nya itu 2000 semuanya, ketik saja. Kita lihat untuk overtime capacity dan subcontract capacity-nya itu 0. Nah, di sini selanjutnya kita langsung mengisi unit cost. Untuk regular time-nya adalah 7. Selanjutnya ada overtime 8. Selanjutnya ada subcontracting 10. Back order 4. Ini holding belum diisi. Holdingnya 3. Increase 5. Decrease-nya 6. Dan untuk initial inventory dan unit less period-nya itu ada 0. Nah, kalau sudah diisi, di sini metode dari aggregate planning itu ada 5. Yang pertama ada smooth production gross, ada smooth production net, ada cash current, ada cash previous, ada constant rate time. Di video kali ini saya akan menggunakan 2 metode saja, yaitu metode smooth production dan metode cash. Nah, di sini saya akan menggunakan smooth production. Salah satunya yaitu yang gross. Jadi smooth production itu sebelumnya merupakan metode yang menghasilkan produksi yang sama di setiap periodenya berdasarkan rata-rata permintaannya. Jadi untuk gross ini itu menggunakan rata-rata permintaan kotor, sedangkan yang net itu menggunakan rata-rata permintaan bersih setelah dikurangi stok. Nah, jika produk ini bisa disimpan dan permintaannya relatif stabil, maka pilih metode yang smooth production ini karena memberikan kestabilan dalam jangka produk, efisiensi tenaga kerja, dan lebih mudah dalam perencanaan jangka panjang.
Nah, di sini ada source stage, ada pilihannya dari big order dan low sale. Nah, perbedaannya itu sangat krusial ya dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan stok. Jadi back order itu terjadi ketika stoknya habis, namun pelanggan masih bersedia menunggu. Artinya penjualan itu akan tetap terjadi, hanya saja tetap tertunda. Oke, di sini sudah muncul tampilannya seperti ini. Di sini ada demand, ada regular time capacity, ada regular time product, ada inventory dan source stage. Di sini initial inventory-nya itu adalah 0. Nah, kita masuk pada periode pertama, bulan Januari. Permintaannya 1.300 dan stok produk yang kita buat adalah 1.425. 1.425 dikurangi 1.300, maka kita memiliki kelebihan produk yaitu sebanyak 125 dan disimpan di inventory ini. Untuk bulan selanjutnya Februari, permintaannya meningkat menjadi 1.900 dari 1.300, sedangkan yang kita produksi jumlahnya sama yaitu 1.425. Maka kita kekurangan stok sebanyak 475. Tetapi karena sebelumnya kan kita punya simpanan ya di sini 125. 475 ini dikurangi 125, maka sisanya ada 350 yang disimpan di source stage. Nah, itu sebagai back order yang harus dipenuhi di periode sebelumnya. Selanjutnya masuk ke bulan Maret. Permintaannya turun dari 1.900 menjadi 1.500. Tapi walaupun permintaannya turun, kita memproduksi produknya sama, yaitu sebanyak 1.425, yang berarti kita tetap kekurangan stok, kurang lebih sebanyak 75. Maka di source stage ini 350 ditambah 75 hasilnya 425. Terakhir untuk bulan April, permintaannya turun menjadi 1.000 dari 1.500 dan yang kita produksi pun sama sebanyak 1.425, yang artinya kita terdapat kelebihan stok sebanyak 425. Kenapa tidak dimasukkan ke inventory? Karena sebelumnya kita memiliki source stage 425 atau back order yang harus dipenuhi, maka kita harus memenuhi back ordernya dulu sebanyak 425, maka di bulan April ini hasilnya inventory-nya 0 dan source stage-nya 0. Di sini terdapat total untuk demand-nya itu 5.700, untuk kapasitasnya yaitu 8.000, untuk produksinya itu 5.700 dengan $7 per unit, yang hasilnya menjadi $39.900. Untuk inventory-nya ada 125 yang $3 per unit. Hasilnya subtotal cost-nya yaitu $375. Untuk source stage total unitnya ada 775 dengan $4 per unit dan subtotal cost-nya itu $3.100. Maka di sini total cost-nya yaitu $43.375. Oke, selanjutnya di sini saya akan edit data. Di sini source stage-nya saya menggunakan Excel dengan metodenya sama, smooth production yang gross. Kita akan lihat perbandingannya. Nah, jika yang tadi jumlah dari total cost-nya adalah 43.375, sedangkan untuk yang ini jumlahnya 43.250, yang artinya terdapat selisih. Ini sama seperti tadi, kurang lebih perhitungannya. Untuk inisial inventory-nya adalah 0, untuk Januari permintaan ada 1.300, yang diproduksinya 1.425 dan kelebihan stok itu 1.125. Untuk Februari 1.900 permintaannya dan yang diproduksinya 1.425, yang berarti kekurangan sebanyak 475. Karena sudah terpenuhi di sini, maka di sini disimpan 350 sisanya. Untuk Maret
permintaannya 1.500 dan yang diproduksinya 145, maka kekurangan produknya sebanyak 75. Bedanya apa dengan yang back order tadi? Bedanya kita lihat. Untuk yang back order tadi, di sini langsung dijumlahkan 350 dan 425. Sedangkan untuk yang low sell tidak langsung dijumlahkan. Jadi kekurangannya ditulis. Yang tadi kekurangannya 350 untuk Februari dan Maret 75 ditulis, tidak dijumlahkan secara langsung. Selanjutnya untuk yang April permintaannya 1000 dan produksinya 1425, maka kelebihan 425. 425 ini untuk memenuhi back order di bulan Februari dan Maret, maka hasilnya 0. Untuk total unitnya permintaannya 5.700, kapasitasnya 8.000, produksinya 5.700 sama 7.000 per unit, totalnya 39.900. Untuk inventorinya totalnya 550 dengan 3.000 per unit. Inventory subtotalnya 1.650, untuk storage-nya totalnya 425 dengan $4 per unit, dan subtotalnya 1.700. Total cost-nya yaitu 43.250. Oke. Selanjutnya saya akan menggunakan metode yang cash current. Sebelumnya, metode cash ini merupakan metode yang akan membuat jumlah produksi yang identik dengan jumlah permintaan. Karena metode ini itu memungkinkan adanya perubahan jumlah produksi reguler dengan menambah atau mengurangi karyawan. Jadi, jika permintaan yang cenderung fluktuatif dan tenaga kerjanya fleksibel, maka menggunakan metode cash ini karena lebih efisien dalam menghindari kelebihan stok dan menyesuaikan output dengan permintaan pasarnya secara dinamis. Untuk source stage-nya di sini saya hanya akan menggunakan yang back order. Langsung solve. Nah, bedanya metode cash current tadi dengan metode smooth. Cash current itu dijelaskan unit increase dan decrease-nya, sedangkan untuk metode yang smooth production tadi hanya dijelaskannya itu inventory dan source stage. Tapi perhitungannya kurang lebih sama. Di sini initial inventory-nya ada 0. Nah, untuk permintaan Januari ada 1.300 dan memproduknya 1.300, maka unit increase ataupun decrease-nya 0. Untuk Februari permintaannya menaik jadi 900 dan produksinya pun naik juga jadi 900. Maka unit increase-nya di sini ada 600. Jadi 1.900 dikurangi 1.300 adalah 600. Untuk bulan Maret di sini permintaannya ada 1.500 dan permintaannya menurun dari 1.900. Maka 1.900 dikurangi 1.500 hasilnya adalah 400, di decrease. Dan untuk bulan April permintaannya menurun menjadi 1.000 dari 1.500. Jadi dikurangi 1.000 hasilnya 500. Nah, maka untuk total unitsnya demand-nya sebanyak 5.700, kapasitasnya sebanyak 8.000, produksinya sebanyak 5.700 dengan $7 per unit, dan subtotal cost-nya itu 39.900. Di sini increase-nya sebanyak totalnya 600 dengan $5 per unit, dengan subtotal cost-nya $3.000, dan decrease-nya 900 totalnya dengan $6 per unit dan subtotal cost-nya 5.400. Maka total cost-nya itu sebanyak 48.300. Nah, baik, selanjutnya kita bandingkan lebih mending menggunakan metode mana. Untuk yang cash current dengan shortage back order, total cost-nya adalah $48.300. Lalu kita edit.
kita ubah menjadi yang gross sold sebanyak $43.375. Selanjutnya kita lihat yang gross tetapi menggunakan shortage-nya yang low sell, yaitu $4.325. Nah, jika dibandingkan lebih memilih yang mana, maka jika total cost, maka menggunakan metode yang cash current ini karena total costnya paling tinggi itu 48.300. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan metode-metode yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini untuk cash current total costnya yaitu $48.300 dengan source stage-nya back order. Kita lihat yang metode smooth reduction gross. Di sini total cost-nya itu sebanyak $43.375 untuk yang back order, dan untuk yang lost sell itu sebanyak $43.250. Nah, perbandingannya maka pilih yang cash current jika ingin mendapatkan total cost yang tinggi itu sebanyak $48.300. Hanya selesai. Baik teman-teman, itulah tutorial cara perhitungan aggregate planning melalui aplikasi POMQM. Semoga bermanfaat. Terima kasih.